Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan ini, sesi ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Mungkin di antara Anda sudah pernah mendengar apa itu strategi pembelajaran, apa itu pembelajaran, dan apa itu motivasi belajar. Kita akan membahas itu satu persatu, dan sebelumnya saya ingin bertanya, bila ada di antara kalian, adik-adik mahasiswa, yang paham tentang pengertian strategi, coba Anda jelaskan. Apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kalau pembelajaran, ada yang tahu? Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan dosen, siapa tuh dosen? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar seleksi mahasiswa, Anda sendiri sudah masuk di Universitas Sriwijaya, sudah melalui beberapa tahapan seleksi pada awal sebelum Anda masuk di Universitas Sriwijaya. Itu terdiri dari beberapa tahapan yang di dalam kitab Taklim Ilmu Taklim ada 1 Dakaun, cerdas, 2 Hirsun, rajin, 3 Istibarun, sabar, 4 Bulgoh, biaya, 5 Irsadul Ustad, yaitu petunjuk guru atau dosen, dan 6 Tulus zaman, panjang waktunya. Selanjutnya kita belajar tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen dan pendidik, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Pembelajaran juga dimaknai sebagai suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran juga dimaknai sebagai suatu sistem instruksional yang terdiri dari beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahkan bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen dan pendidik. Dengan demikian dapat kita maknai bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen, pendidik, dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran juga merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa peserta didik, bahan peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Bagaimana menurut Anda? Adik-adik mahasiswa sekalian, sudah paham tentang apa itu strategi pembelajaran? Sekarang kita masuk kepada pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa.
kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran itu apa? Memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI, yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari, menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris (SPE). Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Dan yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM). Ini yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran dan menonjolkan pada proses pemecahan masalah secara ilmiah. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif (SPK) termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir (SPPKB). Ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Bagaimana? Ada yang bertanya? Atau kita lanjutkan dulu? Sekarang karakteristik proses pembelajaran: interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pendekatan pembelajaran ada yang orientasi, arah pandang, dan cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Teknik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada Bloom dan Krathwohl. Di sini dalam pembelajaran mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian psikomotor 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Dan untuk afektif ada 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Kemudian sedikit tentang motivasi belajar sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Motivasi belajar di program tinggi
dapat kita jelaskan bahwa motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menyembuhkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau istilahnya motivasi intrinsik, dan maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Dan Anda akan bisa mencari beberapa istilah motivasi di beberapa referensi. Kalau ciri-ciri motivasi belajar banyak, antara lain ada tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, dan lain sebagainya. Analisis hasil kerja yang rendah itu prestasi belajar rendah, antara lain belum menguasai pengetahuan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif terhadap pelaksanaan suatu tugas, dan lain sebagainya. Sekarang motivasi, apa fungsi motivasi dalam belajar? Fungsi motivasi dalam belajar adalah motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan tujuan. Dan fungsi motivasi Anda bisa mencari di Google, atau Anda justru sudah pernah menerima tentang apa saja fungsi motivasi. Saya pikir untuk sesi hari ini cukup dulu. Saya hanya ingin menyimpulkan bahwa Anda harus memahami apa itu strategi pembelajaran, dan bagaimana Anda bisa meningkatkan motivasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat memberikan hasil yang baik, bukan bagi saya, bagi dosen, tapi bagi Anda, dan untuk selanjutnya Anda manfaatkan dalam turun ke lapangan nantinya pada saat Anda sudah lulus. Demikian saja sesi hari ini, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.